Saya itu kan sebenarnya normal sampai umur 12 tahun. Bisa lari-lari, bisa naik sepeda. Tapi pada umur 12 tahun di Ambon saya jatuh. Terus saya kena virus polio. Kebetulan saya juga les piano, les musik. Terus habis itu saya main klarinet, flute, saksofon. Terus ikut konser waktu kelas 2 SMP, simfoni orkestra. Saya ikut vokal grup, ikut band, sampai kebetulan orang tua saya terus bilang, mereka mengarahkan saya, kamu sekolahnya sekolah musik aja. Kebetulan saya suka, gitu. Senang pagi menjaga kondisi. Masa depan adalah video. Era digital itu bukan suatu hal baru bagi saya, karena saya bikin musik sinetron, musik iklan, film-film iklan, Pepsodent, Rinso, Blue Band, dan sebagainya. Musik atau audio dan video itu adalah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan. Dan saya lihat juga di era digital ini sekarang yang terjadi adalah dengan mempergunakan teknologi digital, kita menjadi lebih simple. Simplicity. Semua kerja bisa lebih cepat. Saya waktu itu ada project mesti bikin iklan, tapi direktur utamanya itu lagi ada di London, ya. Sedangkan manajer-manajernya adanya di Papua. Dan saya diminta kalau bisa berangkat ke Papua untuk ketemu Dirut 2 minggu lagi. Ya, saya pikir kenapa mesti nunggu Dirut 2 minggu untuk keputusan suatu bikin musik iklan? Sekarang aja, gimana caranya? Lakukan live meeting, komunikasi, Jayapura, London, Jakarta. Jadi akhirnya keputusan yang mesti akan diambil pada 2 minggu mendatang, diputuskan pada hari itu. Alumni SMA saya sering bikin konser. Saya menggunakan video email, saya buat sendiri, saya kirim kepada providernya. Yang target saya musik tiketnya ini sold out 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan sudah selesai. Hemat lagi kita, artinya saya tidak perlu bayar iklan koran, majalah, radio, televisi. Dengan ada video, apalagi di era video sekarang. Jadi era sekarang ini adalah era hemat waktu. Sekarang hemat waktu, ya. Jadi artinya orang bisa berkreasi, kreativitas bisa lebih banyak lagi, lebih optimal lagi orang bekerja. Kira-kira gitu. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ya, dengan wajah-wajah yang tidak asing lagi tentunya ya untuk kita-kita yang usia 30 tahun ke atas ya. Chandra Darusman, kemudian Krisya ya, dan Pak Rizky Ihwan ini juga banyak berkiprah. Nah, selamat malam Pak Rizky Ihwan, izin boleh saya buka? Ya, siap. Terima kasih banyak. Saya izin buka ya. Pak Rizky. Sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selamat malam Pak Rizky Ihwan. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di webinar kita malam ini Pak. Suatu kehormatan nih untuk Bapak bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Gitu Bu. Luar biasa sekali. Suatu kehormatan bagi saya. Iya, orang yang begitu besar tetapi juga sangat bersahaja. Saya salut angkat topi nih. Badannya Bu ya, badannya besar gitu. Bukan Pak, bukan cuma ini ya, tapi begitu orang yang kiprahnya begitu banyak ya. Bahkan kalau Bapak Ibu juga familiar dengan, pasti ada yang lewat kan Sari Roti itu juga salah satu karya Pak Rizky ya. Iya. Luar biasa sekali. Tiap hari lewat rumah saya itu Bu. Iya. Sampai hafal saya itu Pak. Waduh. Ibu menggali keterangan saya begitu luas sekali. Gitu.
Waduh, waduh, waduh. Ya, karena tokoh besar yang berkenan hadir malam ini ya. Jadi sangat bersyukur nih Bapak Ibu kita dengar Ya. langsung ya. Tetapi bagaimana ya seorang tokoh yang berkiprah besar di bidangnya bisa masuk ke Talk Fusion? Apa sih yang beliau lihat itu kan yang menjadi pertanyaan ya Pak. Gitu. Wah, ya, Lalu ya. apa sih keuntungannya sampai Bapak mau fokus di sini itu pertanyaannya. Boleh ya Pak Rizky, boleh cerita bagaimana sih awalnya bisa bertemu dengan Talk Fusion? Silakan Pak. Oh, ya. Ya, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu sekalian dan selamat sore bagi orang-orang yang ada di Eropa. Saya lihat kelihatannya di partisipan ada yang dari Eropa nih, ya, juga yang dari Amerika juga ada ya. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam untuk Amerika. Ya, oke, ada lagi dari Emirat Ya, Arab karena juga. jaringannya Wah, Pak Rizky luar juga dari biasa. Amerika nih ya. Terima Mereka kasih. pagi ya Pak Rizky ya. Wah, saya lihat juga ini saya, idola saya, Pak. Ini juga kelihatan nih Pak Josia nih ada juga di Oh, ada sini Pak nih. Josia ya, selamat Pak, malam. luar biasa. Wah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nama saya Rizky Ikhwan, tadi sudah disampaikan. Jadi kenapa saya join di Talk Fusion itu, ya itu karena join keluarga besar. Jadi yang sebenarnya yang awalnya itu kakak saya Pak Adwin, ya Pak Adwin dengan Ibu Nusia join di awal. Dari join di awal, terus menularkan, dia join berlima, terus menularkan kakak saya join berlima, menjoinkan kakak saya yang lain berlima lagi, menjoinkan kakak saya 2 orang, gitu, 2 orang. Lagi karena kakak saya bertujuh soalnya nih gitu Bu Dokter ya, saya ada bertujuh. Jadi terus habis itu saya nomor 20 gitu aja. Oh. Ya, jadi dan saya join berempat sama anak saya, tapi duluan istri saya gitu ya. Duluan istri saya, habis itu sayanya belum sempat ngapain karena saya lagi ada pada saat itu lagi kerjaan lagi banyak. Terus habis itu masuk Sheila anak saya juga. Ya habis itu nomor 20 saya, habis itu nomor 20 terus nongol-nongol lagi adik saya ada lagi. Jadi saya nomor 20 dari keluarga. Jadi ini bisnisnya udah jadi bisnis keluarga. Dari pertama yang sebenarnya bisnisnya saya males lah gitu karena saya juga pernah di MW gitu kan, saya udah gitu, tapi karena terus ya tentunya kenapa saya bisa itu ya kebetulan begitu ada waktu luang istri saya pergi ke BOP, terus anak saya juga ke BOP, ya saya ikut-ikutan aja malam-malam apaan sih gitu. Jadi ya, lama-lama ya melihat ini situasi melihat lingkungan semua orang yang visi misinya sama gitu. Visi misinya adalah membangun aset. Nah, jadi saya dengan ketidaktahuan begitu akhirnya dijoinkan gitu sama anak saya gitu Bu Eli. Jadi dijoinkan sama anak saya ya tanpa sepengetahuan saya. Awalnya ya. Iya, jadi akhirnya terpaksa saya jalankan. Tapi ternyata nikmatnya kita jalankan begitu. Kira-kira begitu. Iya, menarik Pak Rizky. Biasanya kan orang tua yang melihat dulu, kemudian baru menjoinkan anaknya, begitu kan ya. Ini malah terbalik ya. Sheila dulu yang kemudian on system bersama-sama dengan Ibu ya. Dan kemudian, tapi Bapak memang dari dulu sudah terbiasa jadi orang di balik layar di kayaknya ya. Betul. Jadi sebenarnya, jadi saya memang orang one man show sebenarnya gitu di musik. Kenapa juga saya one man show di musik itu karena saya tuh orangnya seorang yang perfeksionis, ya. Tapi kalau lagi ada ide, tapi pemain bandnya belum datang, idenya suka hilang, Bu. Jadi akhirnya saya full berkomputer gitu. Musik itu sebenarnya dari tahun 1985. Nah, dengan demikian kalau saya bikin musik itu pemain drumnya pasti komputer pasti nurut sama saya, pianonya juga keyboard, dan sesuai sempurna kemauan saya. Kadang-kadang kan ada orang yang
ada kekurangannya gitu atau gimana. Tapi karena ini semuanya diprogram oleh saya jadi perfect, Bu. Nah, itu jadi awal mulanya saya bermain digital sebenarnya dari situ. Demikian gitu, Bu Eli. Iya, saya pernah dengar nih kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Rizky dan Pak Rizky cerita ya, bahkan yang membantu Sheila juga jadi diamond juga ayahnya nih Pak Rizky ya, gitu ya Pak. Oh iya, jadi istri saya sudah join, terus istri saya bermimpi untuk pergi ke mana? Ke Milan ya, ke Milan. Nah, ya udah saya kenalin teman-teman saya masukin saya kenalin terus untuk di-joinkan di istri saya gitu. Terus habis itu saya juga joinkan teman-teman saya juga untuk mensupport Sila gitu. Ya, akhirnya terjadi kebalikannya. Tentunya saya juga di-joinkan malahan gitu ya. Ya, jadi akhirnya ya, terus keenakan kita mengundang orangnya, saya keenakan gitu ya. Mesti ditanya nih apa yang bikin keenakan ya, tadinya dimasukkan oleh anak gitu ya Pak ya, gitu. Apa yang membuat Bapak kok malah jadi serius begitu? Ya, kan saya tuh ngikutin BOP, saya ikutin gitu, cuman lihat ngundang gitu. Jadi tuh intinya saya sebenarnya tujuannya adalah membantu istri saya dan membantu Sila gitu ya. Ya, awalnya jadi, ya. Terus tentunya saya yang dijoinkan juga gitu. Terus wah ya udah deh. Kalau gitu saya undang teman gini. Jadi ya semuanya proses ya Bu Eli ya. Saya semuanya proses. Jadi terus habis itu ya saya aja juga kadang-kadang karena saya kan interaksinya kalau dalam bisnis iklan itu direct ke klien. Jadi ya sometimes saya juga presentasi ke klien karya saya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya hampir mirip tapi lain gitu Bu ya. Ya sama gitu, presentasikan gitu, habis itu kliennya suka ya. Jadi kayak gitu, hanya beda kalau di bisnis saya, di bisnis musik iklan saya, selesai musiknya, habis itu selesai sudah, that's it. Jadi nanti ada lagi dari nol lagi yang baru dengan klien yang sama tapi baru lagi. Jadi artinya tidak ada duplikasi. Ya maksudnya cuma duplikasi proyek aja Bu. One by one selesai, one by one selesai. Nah habis itu ya saya join, terus saya undang teman saya teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Terus mereka join gitu ya. Mereka join. Terus habis itu anak saya bilang, karena mereka sudah join, ayah sudah jadi Wanstar, ayah harus bertanggung jawab kepada mereka. Saya pikir saya cuma joinin, habis itu that's it, saya selesai gitu ya. Oh ternyata saya disuruh, ayah harus maintain mereka supaya mereka juga balik modal dan mereka juga mewujudkan impian. Ya akhirnya keterusan gitu Bu Eli. Ya terus habis itu saya ikut ini apa? Ya BOP, BBO saya juga ikut Diamond Days, saya juga sempat ikut gitu ya. Ya jadi dengan ya blank aja sebenarnya. Tapi saya lihat pada waktu Diamond Days pertama saya datang itu tentunya Pak Richard tadi lagi mendapat Rolex dan di Diamond Days itu ya, mendapatkan Rolex dan achieve 500.000 US dollar. Saya bilang ini suatu bisnis yang beneran atau tidak, tapi bener-bener nih orangnya pada dapat gitu. Jadi saya kan orang kalau udah lihat begitu, kalau dia bisa, saya juga harus bisa gitu. Makanya jadi saya ikutin, pelajarin pelan-pelan gitu. Terus saya istri sama anak saya lagi dengerin CD waktu itu ABP, ya gimana saya nggak bisa dengar gitu Bu Eli. Kalau naik mobil bertiga ya itu bunyinya itu, jadi saya ikut-ikutan dengar, jadi ya saya ikut-ikutan dengar gitu. Terus habis itu ikut ke BOP, ke BBO. Kenapa saya ikut? Ya gimana, saya udah punya tim jadinya gitu. Saya jadi sebagai leadernya, jangan sampai saya nggak nongol, ya sudah diterusin aja gitu Bu. Jadi ya, begitulah saya jadi teruskan saja itu apa, dan sampai sekarang ya diterusin lagi seterusnya. Jadi akhirnya apa? Jadi saya
saya jadi full heart di Talk Fusion gitu, full heart di Talk Fusion, tapi juga dan saya selalu mengamati gitu. Wah, ini Pak Eko ini masuk Afrika. Kalau gitu saya juga harus ke Afrika. Pak Eko sudah masuk Eropa, saya juga mau masuk Eropa. Begitu. Luar biasa. Modal nekat aja. Mengenai ditolak itu urusan belakang, modal nekat aja. Ya berkenalan, bayangin Bu, itu ada semuanya cold market Bu, langsung. Ya tentunya mereka berhasil mempercayai saya, udah gitu aja. Kira-kira gitu. Ya, sangat menarik. Ini mulai dari Bapak dijoinkan oleh Sheila, ya, tapi kemudian karena Bapak orang yang bertanggung jawab, akhirnya malah ini ya menjadi pemimpin juga ya dari teman-teman. Belajar Bu, ya? Belajar setelah selama ini saya menjadi pemimpinnya komputer saya gitu. Saya ini sekarang terus habis itu harus menjadi upline gitu atau jadi ya mesti jadi leader nantinya. Ya udah saya jadi leader by proses gitu. Ya artinya juga mesti banyak yang saya pelajari di situ. Karena kan saya kan ini musik, terus di depan saya komputer nih Bu Eli ya. Saya individual sebenarnya. Saya individualis gitu. I don't care anybody. Tapi di sini there is some people yang sudah saya join kan, yang harus saya bantu. Jadi saya harus melepas jubah saya, ya, melepas jubahnya saya tuh bukan, ya saya belajar bahwa apa yang saya dapatkan selama saya berbisnis tidak sepenuhnya bisa diterapkan di sini, ya, tidak bisa disuruh. Tapi jubah yang lebih paling penting adalah apa? Hilangkan sungkan, gak enak hati, takut dimusuhin teman, itu jubah yang paling berat menurut saya. Teman-teman kita pasti semuanya itu dah ada ini, tapi sungkan joinkan. Nah itu saya mulai ini, saya lepas jubah sungkan, terobos saja. Mau dia join atau tidak itu urusan nanti gitu. Jadi tapi ada juga yang udah dia tolak di 2018 join dia waktu di online Bu, teman saya gitu. Jadi ya terus ya semuanya learning by doing, mendengarkan para leader yang hebat-hebat yang saya dengar dari audiobook program. Oh caranya begini. Tapi meskipun kita ikut caranya begini, kita juga ada cara lain lagi yang supaya kita sempurnakan, karena just mengcopy paste para leader caranya gitu, mungkin cara pembawaan saya beda gitu. Jadi saya mesti ada belajar lagi, mesti ngatur ini lagi, mungkin intonasi saya. Misalnya kalau kita dengar Pak Andre Volari dengan lemah lembut, ya join orang. Tapi kan saya orangnya ngomongnya ekspresif, Bu. Jadi cocok banget, orangnya takut mungkin juga bisa. Jadi banyak belajar saya di sini. Kira-kira begitu, Bu. Ya, luar biasa Pak ya, dari awal yang masih meraba-raba, tapi kemudian karena punya hati yang ingin membantu ya, dan sangat bertanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu juga seorang yang punya hati ingin menolong ya, bisnis ini adalah bisnis yang paling tepat juga buat Bapak Ibu semua. Betul sekali Bu, ya? Betul sekali Bu. Kita kan menjadi messenger of hope kan, dari kita memberikan berita gembira kepada teman sebagai bahwa Talk Fusion adalah solusi untuk semua masalah. Masalah utama semua orang pasti adalah financial. Nah, nanti menarik nih, karena akan lanjut ke slide-slide-nya Pak Rizky nih. Dan Pak Rizky juga boleh cerita sedikit tadi setelah Pak Rizky akhirnya memutuskan untuk fokus, kemudian melihat leader-leader besar di mana Pak Eko juga membangun jaringan ke Afrika, ke negara-negara lain gitu ya. Yeah. Pak Rizky ini juga bahkan menggunakan Facebook ya untuk bisa saya kejar Bu, saya cari pokoknya apapun yang bisa saya cari yang kira-kira misalnya cari Kenya gitu, saya cari Kenya gitu. Habis itu dilihat situ, saya lihat orang-orangnya, habis itu orangnya background-nya apa gitu, saya juga lihat. Nah, saya juga kadang-kadang Bu, jadi di Instagram gitu ya, saya lihat Pak Eko lagi ngobrol sama orang-orang tim Afrikanya. Kadang saya suka tanya, Pak, orang Afrika tuh kayak gimana orang? Ya ternyata itu sama aja Pak, Bu Eli. Ya
kadang-kadang kan kita tidak percaya orang Afrika. Gitu. Ternyata orang Afrika juga kadang-kadang tidak percaya sama Asia. Sudah deh, udah skornya satu sama gitu. Jadi saya juga masuk ke beberapa negara di reject. Terus malah dibilangin, oh iya, lu mau ngambil duit gue ya, gitu. Kalau gitu, waduh ini berarti saya langsung introspeksi. Kata-kata apa yang mesti cocok saya nih. Jadi ya kan kadang-kadang kata-kata seperti itu mungkin juga di audiobook program tidak ada. Mungkin karena mayoritas audiobook program isinya adalah mengundang orang Indonesia ya Bu ya. Nah, saya juga nggak tahu nih kalau orang Afrika kayak gimana, orang Eropa juga kayak bagaimana gitu. Jadi ya itu semua saya namanya juga seterusnya saya masih belajar. Jadi saya lagi mau belajar bagaimana mengundang bukan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, tapi orangnya asli gitu. Nah itu saya udah dapat Afrika itu Bu. Ya kira-kira gitu. Mantap Pak, luar biasa ya. Orang lain bisa tidak percaya dengan kita, tapi orang pasti percaya dengan visa ya Pak ya. Ini kan trademark ya Pak ya. Betul sekali. Itu legalitas sudah tidak bisa diragukan lagi. Itu legalitas yang paling powerful untuk seluruh dunia gitu. Benar. Kira-kira demikian. Ya, dan dari kisah Pak Rizky tadi katakan teman-teman yang belum gabung bukan kenapa kok. Mereka belum mengerti saja ya Pak Rizky ya. Dan pada waktu mereka mengerti, mereka akan bergabung. Dan ingatnya kepada siapa yang sudah mengundang mereka lebih dulu ya Pak, yang bisa dipercaya. Berdasarkan pengalaman saya ngikutin semua ABP Bu. Tapi ternyata ya itu semua kembali lagi dari kesiapan diri kita Bu. Ya. Kalau kebetulan saya habis marah-marah gitu sama anjing saya gitu, terus habis itu saya presentasi ya jadi hancur gitu ya. Jadi kita harus punya in good mood. Jadi saya langsung cariin gimana caranya nih. Oke, kalau begitu sebelum saya presentasi direct sama orang secara online gitu atau offline, itu ya saya dengar musik dulu, rilekskan diri dulu gitu. Karena kadang-kadang kita tuh kalau lagi mau udah semangat terdistract sesuatu, itu distract-nya itu langsung mempengaruhi kita intonasi ya, mempengaruhi mood kita gitu. Jadi akhirnya terjadi dualisme, lagi sambil presentasi mikir yang lain juga. Itu tuh. Ya, dan itu bukan artinya 1 kali 2 kali. Ya pas aja Bu, totonya lagi presentasi dengan baik, totonya ada yang paket tersendiri karena saya sendirian di rumah. Saya sorry sebentar ya, gue ambil paket dulu, itu aja udah distract Bu. Kayak gitu kira-kira. Iya, kita menjadi pebisnis yang serba bisa dan berkualitas ya Pak, gitu, value benar ya, dan luar biasa sekali Fitras membantu kita menjadi pebisnis yang berkualitas ya Pak. Betul sekali. Jadi saya sangat terima kasih sama Fitras dengan semua masukan-masukannya gitu. Dan jadi saya juga berusaha bahwa bagaimana caranya pengalaman saya itu biasanya saya bukan langsung baper, tapi langsung saya cari solusi. Kalau gitu misalnya ntar besok kalau ketemu sama orang ini lagi cara ngomong saya mesti lain. Nah, mungkin ada satu ya, mungkin ya pertemuan betul. Jadi yang pertemuan kedua mesti saya sanjung dulu ya, saya sanjung dulu. Jadi sebenarnya saya tulis Bu. Oh ini sanjung dulu. Gimana proyek lu pasti bagus gini. Nah, ini cuma bisa kecil-kecilan aja gini. Oh ya, ternyata intonasi suara kita itu intonasi suara kita menentukan gitu. Terus habis itu ya harus muka kita kelihatan riang gitu, bukan kelihatan lelah gitu Bu. Jadi banyak yang mesti kita siapkan dan bukan selalu habis itu saya selalu siap. Ya lupa kebetulan tatonya terdistract sesuatu jadi mukanya jadi tegang lagi gitu Bu. Jadi kita harus mempersiapkan diri intinya. Persiapkan diri 1 jam sebelum itu doing nothing gitu ya. Lihat nonton TV gini. Oke, set gitu. Nah itu kadang-kadang lupa juga gitu Bu Eli. Jadi artinya kita harus belajar terus sampai luas begitu ya. Iya, pembelajaran ini ya, sekolah kehidupan nih Pak ya. Sekolah kehidupan. Dan Pak Rizky beruntung sekali Bapak Ibu karena kita akan lihat kenapa Pak Rizky itu mindset apa yang membuat Pak Rizky sangat believe di Talkfusion ini. Kita langsung lanjut ke slide ya Pak ya. Iya. Silakan Pak Rizky.
Oh ya, saya dapat slide ini untuk mengundang teman-teman. Kebetulan Bu, jadi saya ini kan SMA-nya angkatan 81, itu angkatan 81 semuanya umurnya 60 ini, gitu ya. Jadi lulusan 80, jadi ini adalah tembakan yang saya terlambat sebenarnya. Mestinya pada waktu kita masih umur 50-an bisa saya ini gitu. Tapi ya gitu, kita jadi banyak pelajaran bahwa mereka lagi sibuknya bekerja. Habis itu juga mereka dari beberapa orang memang ada orang yang kebetulan lagi sudah mau pensiun, jadi mereka bersiap-siap usaha gitu. Nah itu juga nggak banyak menemukan hal itu Bu. Tapi ya, alhamdulillah saya ketemu gitu. Salah satunya Bu Yayan gitu, terus Bu Sandra, Bonita juga. Ya kebetulan lagi mereka pas lagi mau ada bisnis. Nah jadi ya saya saya presentasikan, tapi ya tentu dibantu. Ya itu karena apa? Karena mereka kan orang-orang awal Bu, orang-orang awal saya. Jadi saya dibantu ada Pak Lukas, ada Bu Ana, ada Sila gitu ya, Pak Adwin, Bu Nus ya akhirnya gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah mereka join. Ya juga mungkin join ya karena dia teman sahabat Bu ya. Jadi mereka join sama saya gitu Bu. Gitu. Jadi belum tentu dan bukan berarti terus habis itu semua sahabat akan join gitu. Ya, tetap aja kadang-kadang saya ketemu sahabat ya kita akan ketemu begini, sahabat yang kita sahabat kecil. Tapi persis kita ajak ngomong bisnis, gua kan tahu lu waktu kecil kan lu orangnya selebor, jadi lu pasti lu ntar jalaninnya nggak bener. Nah itu juga kan ada juga kayak gitu ya Bu ya. Namanya juga kita kan teman-teman. Jadi memang Tuhan yang memilihkan kita partner yang tepat. Benar, Ya. benar. Kita Gitu tidak ya. pernah tahu ya. Seperti Iya. Pak Rizky hari ini juga, seperti tadi Pak Rizky bilang, ada Ibu Sandra Bonita dan Ibu Yayan ini ya, di dalam dua jaringannya Pak Rizky. Ya, Iya, orang tepat yang akan dipertemukan pada waktu kita juga menjadi orang yang tepat ya Pak Rizky. betul gitu. Jadi ya kebetulan Ibu Sandra Bonita sama Bu Yayan ini adalah profesional, orang-orang yang pensiun karena tapi profesional. Jadi mereka sangat percaya dengan sistem gitu. Dan saya sebenarnya waktu itu belum tahu sistem gitu. Karena musician kan one man show. Jadi lucunya ya kadang-kadang kedua orang ini yang memberikan masukan kepada saya. Ya begitulah Bu ya. Jadi maklum, namanya seniman. Jadi saya kadang-kadang menggunakan tameng seniman karena seniman jadi saya selengean gitu. Bisa gitu. Tapi itu habis itu Nah, itu dibetulkan enaknya ya Pak. Bahkan orang-orang yang akan Tuhan pertemukan di jaringan kita itu juga membuat kita bertumbuh ya, Nah, saling Tuhan mengirim saya seperti Bu Juli ya juga dan yang lain-lain itu yang memberikan masukan kepada saya karena apa? Karena kan saya kan tidak bersistem Bu gitu. Karena saya kan one man show gitu. Jadi tidak ada sistem yang ini. Jadi saya sendiri yang bikin sistem. Ya sistem saya kan bikin musik enak terus client approve dibayar. That's it. Nah, tapi ternyata di bisnis yang real bisnis seperti ini ya kita ada banyak ya akhirnya juga dari membahas buku-buku positif saya mendengarkan audiobook program dan sebagainya semua strateginya kalau punya tim luar negeri ya saya dengar dari ABP-nya Pak Josia dari Pak Leko dari ini terus saya jadi karena terus terang saya tuh punya obsesi gitu ya. Jadi kalau Pak Josia bisa dapat Belanda, saya juga harus dapat negara yang sebelahnya. Gitu misalnya kayak gitu ya. jadi intinya dan try it gitu. Kalau nggak berhasil ya cari negara lain aja. Udah kan gitu aja Bu, simple. Make it simple gitu. Jadi luar biasa. Saya tidak baper gitu. Saya tidak baper gitu. Hanya kayak waktu itu saya baper aja. Totonya ada suatu negara, you wanna steal my money ya? Wah, itu gue jadi baper dari situ. Itu mungkin juga karena kesalahan saya, gitu. Salah ngucap ya Bu ya. Jadi saya terus belajar bagaimana, apalagi spesial itu kan very very cold market, tidak saya kenal sama sekali. Ya gitu. Jadi
Dan biasanya kalau ya inilah kalau kita bilang I have a business, mereka tuh banyak biasanya langsung what is it? What gitu ya. Tapi kalau kita bilang saya juga sekarang kadang saya bilang orang kaya semakin kaya karena aset. Terus ya gitu. Orang miskin semakin miskin karena bayar cash terus sendirian. Nah, jadi saya lagi berbisnis yang orang kaya lakukan, bangun aset. Oh ya kayak gimana? Nah itu baru saya itu. Ya itu jadi itu membuat lebih mudah mengundang orang. Kira-kira begitu. Ya, jadi jam terbang juga ya Pak ya, Bapak akan bisa meraba rasa masuk dengan tepat ya. Trial and error terus kita Ya. trial coba ini ampuh atau tidak. Dan jangan di situ juga saya tulis. Dalam satu buku, saya punya buku pintar. Pada waktu mau presentasi, muka harus senyum. Ini, jadi saya mesti baca lagi Bu. Gitu. Oh ya, muka senyum ya, riang, relax gini. Jadi itu buku pintar itu mengingatkan saya sebelum saya presentasi. Kalau bukunya ketinggalan ya itu kadang-kadang suka amburadul ya udah kayak gitu. Ya tapi sekarang sudah hafal di luar kepala tentunya ya Pak. Dan seperti Pak Rizky tadi bilang ya, kita tidak mulai dari nol setiap kali kita bertumbuh ya. Dan usiamu akan terus berkurang ya. Jadi mulailah dari sekarang, dari hari ini ya Pak. Ya, mulailah dari sekarang. Terus karena apa? After all, semua juga akan pensiun. Saya juga pensiun. Orang banyak bilang dokter, musician, pengacara tidak akan pensiun. Mereka akan pensiun. Pensiunnya kenapa? Kalau klien-kliennya kita yang muda-muda terus ngelihat kitanya udah tua-tua, mereka juga cari yang muda juga kan Bu? Itu kan? Bener dong, Bu Dokter ya. Ini Bu Dokter nih lihat nih, saling ngobrol gitu. Coba kalau yang ketemunya dokter anak-anak yang umur 20-an, dia kan ngeliat ini Dokter Eli, oh masih 50 masih oke dah. Tapi kalau Dokter Elinya udah 70-an pasti bilang saya cari yang mudaan. Dia kan udah hukum alam itu Bu. Ya Bu ya, kira-kira ya. Ya kayak gitu. Ya, karena itulah bangun aset ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya Pak. Setuju sekali. Betul, bangun aset. Itu. Kita lanjut ke slide kedua nih Pak, ini menarik sekali. Nah. Oh ya, ya ini ya pokoknya saya tuh sebenarnya bikin slide seperti ini ya Bu Eli ya, untuk diri saya sendiri supaya saya ingat gitu. Tapi ya supaya bagus-bagus, jadi saya perlihatkan, saya kirim ke tim saya gitu. Jadi memang semua orang di dunia itu pengennya tuh time freedom, mind freedom, financial freedom. Itu yang dilakukan oleh 5% penduduk di dunia yang semuanya pengusaha itu. Artinya apa? Aset bekerja untuk mereka. Jadi mereka mau jalan, sekarang gue berangkat ke London, jebret, saya nah, Top Fusion mengajak kita seperti ini, begitu. Dari ya tentu saya sejak 2017 join, jadi ya jam terbang dan mendengarkan kepada orang-orang yang telah duluan join itu yang memang harus kita belajar berkomunikasi gitu ya. Saya jadi bisa tahu oh jadi begini. Ya saya banyak belajar. Saya banyak sekali belajar dari para top leader ratusan ribu dolar Top Fusion. Ya itu jadi saya pakai terus juga itu. Kira-kira. Jadi ini time freedom, mind freedom, financial freedom. Ini ada kebutuhan kita. Saya yakin ini kebutuhannya Bu Eli juga. Ya, benar nggak? Setuju Pak. Banyak orang mencari ini ya, dan di sini kita bisa menemukan di Top Fusion ini ya, semakin besar jaringan yang akan terbentuk bersama-sama dengan kita, semakin kita akan dapatkan ini semua ya Pak ya. Betul. Jadi saya juga waktu dulu saya nggak ngerti tuh Bu yang namanya passive income. Saya nggak tahu loh gitu. Karena saya kan dapat duit bikin jingle bayar cash. Oh that's active income. Pasifnya mana? Oh, kayak gimana tuh? Nah saya baru dapat dari sini. Nah, dari sini. Oh karena kalau kita berbisnis jaringan kita juga dapat aktif dan passive income. Dan saya sudah merasakannya passive income-nya gitu ya. Dan hitung-hitungan dari Top Fusion itu luar biasa. Dengan
transaksi, apabila terjadi transaksi, habis itu masuk ke rekening kita dalam waktu 3 menit, itu tidak ada tandingannya. Yang lain, saya juga kalau bikin jingle, Bu, sudah selesai sebulan kemudian. Dibayarnya sebulan kemudian ya Pak? 2 bulan, gitu. Kadang-kadang gitu. Atau ya paling minimal 1 bulan. Minimal. Wah, gitu ya. Jadi kalau di sini nggak sampai 3 menit ya Pak ya? Langsung. Ya. Nah, ya. Jadi ini apa? Sebentar, ini ada doginya lagi nih sebentar. Ya nggak apa-apa Pak, back sound-nya itu. Back sound ya? Back sound. Iya. Silakan Pak, jelas suara Pak. Oke, jadi kita semua yang ada di Talk Vision juga adalah sudah tepat memilih Talk Vision untuk kita jalan bisnis di sini. Gitu kira-kira. Setuju ya Pak. Jadi kalau yang Anda inginkan adalah time freedom, mind freedom, dan financial freedom, ya di sinilah tempatnya ya Pak. Setuju sekali. Iya, betul sekali. Kita betul. lanjut Saya dapat banyak ini. Nah, kita lanjut ke mindset ini ya Pak, mental Pak. Silakan Pak. Ya, dari sini saya juga langsung melihat dulu, ya pada waktu dulu sebelum saya join Talk Vision, saya mentalnya di sebelah kanan. Gitu gitu ya. Tapi dari sini dengan kita belajar, kita ikutin sistem Talk Vision, ya, saya kan sebenarnya self-employed, Bu, gitu ya. Saya self-employed sebagai musician. Meskipun saya punya PT, saya jadi di root-nya gitu. Tapi combination self-employed gitu. Jadi yang penting ada duit perputaran, nggak berpikir passive income. Nah, di sini ya sudah, di sini jadi saya lihat dibangun dengan mengikuti ABP, mengikuti rakor-rakor, dan pada waktu di offline itu kita ikut semua kegiatan. Ya, sukses adalah keharusan. Nah, kayak seperti tadi dari slide sebelumnya, karena time freedom, financial itu adalah impian kita. Kita harus, dan saya harus bertanggung jawab, ya itu bertanggung jawab ya untuk diri sendiri dan untuk tim. Terus habis itu ya juga terus belajar menginvestasi uangnya gitu ya, karena kita harus beli aset, bangun aset ya Dok ya. Ya terus di sini terpaksa saya senang belajar dan membaca. Jadi pas gitu. Dari dulu saya nggak pernah nggak pernah baca gitu karena habis selesai bikin musik kan lelah, jadi ya nonton TV gitu kan. Nah, terus habis itu memperhatikan masa depan. Kadang-kadang saya zona nyaman waktu dibikin musik iklan gitu. Wah, dapat duit lagi. Wah, dapat duit, tenang aja, masa depan nanti. Wah, tapi sekarang saya ternyata memperhatikan masa depan saya kebetulan pas sekali gitu pada waktu COVID, proyek musiknya nggak ada semua, Bu, 2 tahun ya, nggak ada. Tapi dari Talk Vision saya banyak dapat passive income, ada active income, ya alhamdulillah ya. Ya gitu. Jadi langsung saya bilang kita harus punya 2 sumber, mesti punya 2 sumber income gitu. Ya, dan kebetulan 2 sumber income saya lagi masih berjalan terus, dan dua-duanya adalah work from home. Luar biasa ya. Untung lah. Ya, jadi kalau saya nggak ada musiknya ya saya kalau Talk Vision aja jalanin dulu. Talk Vision kan nggak perlu kita jalankan 8 jam sehari, Bu. Kebetulan lagi belum bisa presentasi atau membantu tim, ya udah bikin musik aja kayak gitu. Jadi siap dengan perubahan, terus memberikan pujian, itu juga harus kita dari buku Berpikir Berjiwa Besar gitu kan, dan bagaimana mencari kawan, kita juga belajar ini, membeli waktu, memecahkan masalah, punya beberapa aliran pendapatan. Nah ini dia punya 2 sumber income saya gitu ya. Jangan didorong udah tujuan, impian. Nah, udah ini benar. Dan jadi saya rasa ini sangat relevan dijalankan pas untuk dalam kita menjalankan Talk Vision gitu, Bu. Ya, dan semakin baik mental kita, dan memang benar-benar bisnis ini membentuk kita bukan hanya bukan hanya uang yang didapat, tetapi karakternya. Ya tadi Bapak bicara tentang baca buku ya. Kalau ya betul.
Kalau biasanya kan kita Betul. nggak akan baca buku, tapi bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, tapi ternyata sambil gitu juga pundi-pundinya terisi dengan lancar ya Pak. Ya, Luar alhamdulillah, biasa, haleluya, puji Tuhan. Gitu Bu ya. luar biasa ya Pak. Jadi tepat Iya, sekali iya. untuk Anda yang sedang mencari nih apa yang bisa dikerjakan dari rumah Yes, ya. Paruh betul. waktu loh tadi Betul. Pak Rizky kan Ya, cerita paruh ya, waktu, tapi full heart karena tahu ini visinya adalah membangun aset ya. Kalau Anda mau mind eh, freedom, time freedom ya, dan financial freedom di sini ini tempatnya. ya. Ini bukan pekerjaan bekerja 8 jam sehari, bukan gitu. Hanya memang ada perbedaan di sini. Saya yakin saya juga dan Pak Josia ini begini. Ada tim saya di Amerika, ada tim saya di Eropa, jadi kita juga sedikit melek nih jam-jam segini, ntar jam 12 juga kadang-kadang. Nah itu adalah resiko kita sudah punya aset lebih besar. Itu jadi ya habis itu kita harus bertanggung jawab demi Betul, tapi kan itu kesuksesan tidak tim. selamanya. Pada waktu Anda, Tidak, pada waktu yang kebetulan di Amerika apabila itu. mereka membutuhkan. Kalau Setuju, kebetulan Pak. mereka membutuhkan atau juga kita ini, jadi kita atur pertemuannya. Kalau yang Amerika masih lebih mudah Bu, gitu. Kayak saya kan ada rakornya kan setengah 10 pagi. Ya itu Amerika setengah 10 malam, ya masih fair gitu. Jadi tapi kalau yang Eropa itu masih jam 3 pagi itu nggak mungkin. Jadi saya mesti bikin atur yang lain jam sendiri. Tinggal disesuaikan Gitu. ya. Aturan Disesuaikan. betul ya Pak. Iya, betul. Dan habis itu handphone saya on setiap saat kalau ada setiap ada pertanyaan atau dan sebagainya dari tim, sebisanya saya bantu menjawab ya, dan sebagainya, memberikan solusi. Itu adalah tugas saya sebagai leader gitu. Untung kita sudah dengar audiobook program, dengar buku-buku positif, dan juga berdiskusi dengan mentor. Jangan lupa bahwa kita harus selalu berdiskusi dengan mentor, dengan upline, ya, dengan leader. Kalau kita ada sesuatu pertanyaan yang belum kita ketahui jawabannya, kira-kira gitu. Enaknya kita punya tim kerja dan mentor yang siap ya Pak, itu yang luar biasa. Free of charge lagi. Free of charge lagi, betul Pak. Apalagi nggak perlu kita traktir karena online Bu. Jadi betul, kita mentraktir diri sendiri semua masing-masing di rumah masing-masing. Setuju. Kita lanjut ya Pak. Ya. Nah, dari sini saya juga dari Talk Fusion ini saya mendapatkan informasi bahwa orang kaya itu asetnya bekerja untuk mereka. Nah, dari aset yang mereka bekerja, bekerja untuk mereka, baru mereka membeli kemewahan. Nah, saya waktu dulu yang di atas. Oh, udah dapat honor, jebret beli kiri, beli habis itu selesai gitu. Kemewahan, tapi kemewahan sesaat gitu. Nah, tapi begitu kebetulan COVID 2 tahun tidak dapat proyek, ya udah tuh habis tuh. Kalau saya tidak join Talk Fusion, untung saya juga udah join Talk Fusion, gitu. Justru dari join Talk Fusion ini, tim saya ada di Indonesia Timur ada banyak Bu, gitu ya. Nah, itu jadi dari perkembangan tim, ya dari perkembangan tim orangnya kebetulan orang Manado, masukin ke Manado, dari Manado masukinnya ke Pulau Sumba, dari Sumba, habis itu ke Ternate dan gitu ya kayak seperti itu Bu. Itulah namanya jaringan. Keuntungannya kita tuh ada di situ. Ya. Terus yang terpenting adalah komunitas. Jadi banyak teman. Gitu Bu. Ya. Kita kadang-kadang kalau misalnya teman SMP, SMA udah tahu nih si Rizky Talk Fusion nih gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bisik-bisik segera menjauh dari dia ya, segera menjauh gitu ya. Ya, bagi saya nggak apa-apa karena saya tidak ada merugikan mereka kan, saya cuma akan menceritakan kepada mereka ada peluang yang bagus mengenai mereka belum mengerti atau belum mengerti, itu urusan nanti, memang gitu ya. Ya, dari Talk Fusion ini saya sudah lihat ya bahwa Talk Fusion itu adalah jalan tol menuju $2 juta. Perhitungan $2 juta sudah dipersiapkan sama para leader kita, ya bisa kita dapatkan. Dan untuk mencapai $2 juta itu tergantung kita. Kalau jalan tol ibarat di depan kita ya Bu Eli ya, di depan kita tuh $2 juta.
kita mau ngegasnya berapa lama nih? Mau ngegasnya berapa? 10 km per jam atau 20 km per jam? Itu yang menentukan kapan kita dapat 2 juta dolar ya. Karena apa? Semua sudah lengkap. Perizinan, sistem, mentorship, tim kerja, sekolah, 6 produk, mungkin jadi 7 bentar lagi. Habis itu potensi keuntungannya sudah, hitung-hitungannya sudah clear, net profit pula, komisinya instan. Ini kita lagi sekarang work from home, kebetulan tidak ada biaya operasional sama sekali. Dan habis itu bisa bekerjanya di mana-mana, mau di rumah atau anywhere. Belum lagi kebetulan Presiden Jokowi kemarin minggu lalu langsung memutuskan ASN silakan kerja from anywhere. Cakep nggak itu, Bu? Nah, ini Betul kita sekali, Pak. sudah ada di jalan yang tepat, tinggal kita ceritakan kepada mereka tentang Talk Fusion ini. Udah. Yang hebatnya lagi di Talk Fusion, kita join langsung action. Dulu saya bikin kantor, oke, sewa kantor, siapin dulu, sekarang beli dulu, belanja dulu, meja, kursi, itu, gitu, semua, habis itu hire karyawan, baru mulai marketing sebulan kemudian, 2 bulan. Ini begitu join, undang, dia join lagi, langsung dapat udah, gitu. Asik kan? Gitu. Ya, itulah. Jadi keuntungannya kita ada di Talk Fusion, dan saya akuin Talk Fusion adalah jalan tol saya untuk menuju 2 juta dolar tahun depan. Udah gitu ya, Bu. Setuju sekali, lengkap sekali ya Pak ya, dan langsung join, langsung jalankan ya, Yes, betul. dengan modal yang sangat terukur ya. Dan Balik modalnya juga balik modal itu bisa 1 minggu. Semua itu semua tergantung kita, dan tidak boleh ada takut. Aduh, gimana caranya nanti kita balik modal? Ya itu, lepaskan jubah sungkan mengundang, takut mengundang, takut dimusuhi oleh orang, itu lepasin aja udah, gue ajak ini, gue ada bisnis yang berita gembira untuk lo kamu dengarkan dan sebagainya. Udah, kita memberikan berita gembira kan Bu Eli ya. Setuju, karena kita tahu ini benar dan bagus, arahnya akan besar ya Pak. Betul. Legalitas sudah nggak bisa dilawan lagi. Udah, bayangin. Legalitas kita selain itu visa itu tadi dan semua surat-surat, apa coba legalitas kita, Bu? Itu PPN 10% yang dikenakan. Itu kan berarti udah legal banget, Bu. Ya, PPN 10% itu yang mengartikan bahwa kita itu bisnis legal. Dan PPN 10%-nya itu langsung diambil oleh company untuk dibayarkan kepada pemerintah. So, that's fully legal. Udah, that's it. Jadi kita harus percaya demikian. Kira-kira gitu, Bu. Betul ya Pak, nikmat apalagi yang kau dustakan ya Pak ya. Betul, kita cuma mengundang doang kok gitu ya. Ya gitu. Nah, bahkan perhitungannya sudah dibuat nih sama Pak Rizky ya, kita lihat slide-nya, silakan Pak. Oh ya, ini saya pada waktu berbisnis, membuat perusahaan studio rekaman, saya tuh langsung bikin hitung-hitungan berapa modalnya. Itu apa? Gaji karyawan 6 bulan tanpa income, pemasukan perusahaan berapa saya bikin. Nah, di Talk Fusion saya lihat beli franchise included produk 2079, 1 kali bayar gitu ya, gitu. Terus habis itu dari hitung-hitungan pecah 2 the power of 2 itu mestinya 4 bulan. Dari 2 jadi 4 8, 16, 4 bulan. Ya, tapi kalau kita ganti bulannya jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Tapi kalau kitanya emang benar-benar bersemangat, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, selesai kan Bu? Lunas tuh. Gitu, ya, gitu. Dan dari 6 join ini kan habis itu kita akan langsung net profit setelah itu. Kalau misalnya yang joinnya ternyata cuma 4, nggak apa-apa. Si 4 ini kita ajak dia untuk joinkan 6. Ini balik modal juga, Bu. Gitu. Jadi dan habis itu net profitnya hitung-hitungannya sudah jelas. Dari the power of $600,000, $60,000. Jadi ininya apa? Impian terliarnya, kalau saya impian terliarnya $2 juta, Bu. Jadi saya tidak sungkan kalau saya dapat $600,000. Meskipun mimpinya $2 juta, ya. Kadang-kadang juga saya pernah disampaikan Bapak Andre Volare, ini kita bisa dapat 10 miliar.
orang selalu bilang benar ternyata apa yang dikatakan oleh Andre Winata ya. Kalau kita bilang ini dari 30 juta jadi 10 miliar, mereka selalu bilang impossible. Tapi kalau dari $2.000 jadi 600 ribu dolar, lebih dekat soalnya angkanya. Jadi gitu. Jadi istilahnya gini, ini harganya 2.000 perak bisa dapat jadi 600 ribu rupiah. Itu kan masih secara kelihatannya make sense. Tapi kalau bilang 30 jadi 10 miliar, langsung mereka bilang doesn't make sense. Itu mereka too good to be true. Selalu orang-orang pada bilang gitu. Jadi saya selalu menceritakan kepada teman-teman saya presentasikan, saya in US dollar semua. Supaya lebih gampang kok. Jadi habis itu berapa tuh? Nah, lu cari sendiri aja tuh. Kali aja berapa tuh kurs hari ini. Gitu. Kayak gitu. Nah, meleset 99% aja gagal 99%, masih 1%-nya 6.000 US dollar ya Pak, masih lumayan sekali. Wah, itu kan kira-kira 100 juta itu, Bu. Cakep kan gitu ya. Ya, jadi kita yang perlu bikin pengertian gitu, pengertian kepada mereka. Bagaimana pengunjungan bisnis semua start dari nol. Tapi kan ada ini pepatah, Bu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Kalau di Talk Fusion saya lihat bersakit-sakit mengundang sebentar, habis itu bersenang-senang seterusnya seumur hidup. Udah gitu aja, Bu. Itu jadi paling gampang itu ya, kira-kira. Setuju sekali Pak ya, karena terukur sekali ya, tinggal kita jalankan tugas-tugas kita ya. Itu yang penting niat. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Gitu. Niatnya kita harus bilang pasti bisa, saya bisa. Tuhan memberikan kita ya, Tuhan itu memberikan kita semua, termasuk saya dengan dokter ya, 100% rezeki tiap hari. Tinggal keputusannya ada di kita. Kita lupakan, kita olah, atau kita rencanakan. Tapi kan mayoritas kadang-kadang orang tidak sadar, habis itu mereka abaikan. Ya, kalau saya bilang, rezeki kita selalu setiap tahun, setiap hari Tuhan memberikan 100%. Tinggal dilihat. Kalau kamu bergerak, kamu bergerak mengundang dan ini ya kamu posisinya pasti kamu dapat. Kalau kamu diamkan, bukan habis itu 100%-nya hilang. Besok ada 100% lagi. 100%. Tapi apakah kita terus diemin aja tuh anugerah dari Tuhan itu? Jadi kita harus selalu kita olah aja, undang, tidak ada salahnya. Mengenai dia nolak, itu urusan belakang. Cari lagi yang lain. Gitu. Kalau orang Manado tuh bilangnya, kalau lagunya Vaya con Dios, cari lain. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, seru sekali nih Pak. Kita lanjut ya Pak. Ya. Nah, jadi setelah saya melakukan presentasi, saya harus masukkan mereka untuk membayangkan apa yang akan kamu lakukan kalau tahun depan kamu dapat $600.000. Ayo kita sama-sama tulis. Meskipun saya juga pura-pura tulis gitu. Wah, gue nanti mau beli rumah, gue beli $600.000 nih 10 miliar loh ya. Oke. Ya, dia mereka tulis gitu. Nah, jadi kamu mau dream-nya come true atau cuman udah that's it. Oke, cuman sekedar informasi. Karena saya memberikan kamu adalah suatu peluang yang harus diambil sekarang juga. Kalau misalnya kamu nggak ambil sekarang juga, orang lain yang akan ambil. Nah, begitu. Jadi karena apa? Dalam berbisnis digital itu siapa duluan adalah yang duluan mengambil peluang, yaitu kayak kita langsung saya kan asumsikan ke Gojek bahwa di awal-awalnya cuma berapa, tapi sekarang harganya udah berapa triliun. Kalau kamu nggak bawa 1 triliun, nggak bawa 3 triliun, yang nggak diterima mau Gojek jadi partner. Nah, jadi dibuka mindset seperti itu. Jadi kita harus ajak yang setelah dipresentasikan. Biasanya saya selesai presentasi Power of Two udah selesai, Bu, saya langsung masuk ke sini. Bayangkan, kalau udah dapat $600.000 mau ngomong apa? Jadi kita udah ngomong ringan lagi udah. Kan itu waktu kita menceritakan Power of Two itu kan kelihatannya kita lagi serius gitu ya. Jelas. Jadi udah dapatnya $600.000 atau $60.000 nih. Nah, sekarang oke, bayangkan kamu kalau dapat
$600.000 lu mau ngapain? Saya suka gitu. Supaya dia terus langsung berangan, wah berarti nanti saya mau bangun rumah ibadah semuanya. Oh ya udah, oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan itu selalu memberikan di kita rezeki 100% tiap hari. Tinggal kita mau ngolah atau kita diemin aja. Nah, gitu, kira-kira gitu, Bu. Setuju sekali, Pak. Nah, ini enaknya lagi kerjanya begini lagi ya, Pak ya, seperti yang Pak Rizky bilang. Nah, saya orangnya one man show waktu di musik, sampai sekarang one man show, Bu. Gitu ya, one man show karena itu semua software musik saya nurut sama saya. Nah, karena saya orangnya kesempurnaan di sini. Tetapi tidak berlaku di Talk Fusion. Tidak berlaku. Kalau saya kan pernah gitu, ini join gini, habis itu saya tidak kenalkan sama upline, sama mentor, ya. Terus saya pikir bahwa saya bisa mengendalikan semua, ternyata salah. Justru kita di teamwork ini kita bagi tugas, enak sekali. Dan bagi tugasnya itu kita bukan meng-hire seorang konsultan, ya semuanya for free gitu. And at any time, kalau ada pertanyaan silakan contact me. Banyak tim saya juga yang saya bilang, pokoknya kalau ada pertanyaan ini, kalau ada kadang-kadang kan banyak prospek menanyakan sesuatu yang langsung berhenti deh itu yang si pengundangnya, Pak, kalau dia nanya ini jawabnya gini. Dan seperti tadi juga disampaikan sama Pak Marcel, sampaikanlah dengan mudah. Bisnis ini adalah bisnis mudah kok. Cuman ngundang. Terus habis itu kadang-kadang kan orang merasa berat mengundang ini. Kamu lihat dong, kalau kamu lagi ada di mall, itu Bami GM itu orangnya suka panggil, silakan, tapi nggak masuk kan? Nggak masuk. Jadi ada yang nolak, ada yang itu. Jadi itu udah hukum alam. Jadi kamu jangan langsung orang seolah-olah Bami GM punya kamu, terus orangnya nggak beli, terus kamunya baper. Nggak. Gitu. Kebetulan orang misalnya Dokter Eli lagi habis makan GM kemarin kan besok nggak mau ke GM lagi kan, Bu, mau cari yang lain kan, nah, itu udah hukum alam. Itu malah lebih susah gitu. Karena apa? Setelah orang menolak masuk gitu, bukan berarti terus besoknya masuk, belum tentu. Itu tergantung mood mereka kan kalau masalah makanan. Nah, tapi kalau di sini kan kita memberikan ini apa? Kita memberikan solusi. Ini kalau kayak ini kamu dapatnya segini, ini dapatnya segini, net profit. Nah, dan kamu tidak usah bagi-bagi sama saya. Kalau kamu dapat $150, kamu usah bagi-bagi sama saya. Setuju. Ya. Jadi artinya apa, Riz? Kamu untung 100% dan semuanya punya kamu semua. Itu semua yang ada di Power of Two itu punya kamu, bukan punya saya. Nggak bagi dua sama saya. Nggak. Saya punya hitungan lain. Yo. Jadi mereka langsung semuanya 100% punya saya. Yes. All $600,000 is yours. Lu nggak usah pikirin saya, tapi kalau lu mau traktir saya, urusan bersih ya Pak ya, bersih. Oh, net profit. Semua punya hak masing-masing. Yes, gitu. Gitu. Terus habis itu juga kan kadang-kadang, wah ini kan menguntungkan yang di atas, belum tentu gitu ya. Karena saya juga di atas saya juga banyak tuh. Di antara saya dengan Pak Lukas itu mungkin ada ribuan. Dan itu semua saya nggak kenal, nggak tahu mereka berprestasi atau tidak. Berarti saya sudah hanya karena saya serius menjalankan bisnis ini, ya siapa yang terus membangun aset, ya pasti mendapat ininya. Ya, kembali lagi pada waktu membangun aset jangan lupa berdoa, gitu. Dan habis itu juga harus serius karena kita mengajak orang untuk mereka merubah hidup. Jadi kalau kita sambil ketawa-ketawa, jangan gini, ntar lu dapat $600,000, itu orang juga langsung nggak percaya sama kita, Bu. Ya, jadi kembali lagi sikap kita, gitu. Sikap kita juga harus kita ini. Kadang-kadang saya merasa begini, saya harus bermain sandiwara nih sama satu orang ini nih, gitu. Bermain sandiwara, jadi saya harus serius. Ya, jadi kemungkinan ini. Padahal kebetulan lagi mau ketawa gitu, tapi jadi kita juga memainkan peran di sini. Tapi semua komplit. Ini saya susah gini, gampang. Nanti ada yang bantuin. Ini gimana? Semuanya ada di ABP jawabannya. Semua gampang, semua. Jadi saya ngapain? Join aja, udah selesai. Gitu. Terus apa lagi? Nanti kalau gua nggak balik modal, dalam 1 tahun kalau lu ikut sistem nggak balik modal, gua balikin. Gitu. Luar biasa. Tapi kalau kamu ikut sistem terus nggak dapat $6,000, lu gua marahin lu. Kayak gitu ini. Gitu aja, $6,000 kan udah pasti dapat, Bu.
ikut sistem aja gitu ya. Setuju. Nah itu. Setuju. Ya, jadi memang kita harus pasang badan gitu. Jadi kalau kita bilang ya terus gimana misalnya, terus kalau duit saya nggak balik, kita nggak bisa jawabnya. Ya itu salah lu, nggak bisa. Kita bilang saya bantu kamu balik modal. Ayo 1 minggu, ayo kita joinkan 6 orang, kita joinkan. Ayo siapa yang ada di kepala kamu yang ini? Orang yang percaya sama kamu, bukan kamu percaya sama orang ini. Saya banyak Bu, ini orang ini pasti join nih, saya percaya sama dia. Enggak, dia nggak join Bu. Tapi orang yang percaya, istilahnya begini Dok ya, saya mau makan GM, oh ya saya ikut. Saya mau makan gado-gado, saya ikut. Nah itu orang yang kita perlu undang. Bukan kita yang diajak dia, kita makan situ, ya terbalik malah. Jadi nggak mungkin dia itu ya. Ya itu jadi bagaimanapun juga, tapi yang saya lihat di sini, prestasi harus kita ini kan. Kita sukses di sini, ya sukses di sini. Saya senang tuh tadi ada Bu Yayan udah dapat $50,000 itu saya jadi banggaan bagi saya. Jadi tim saya sudah $50,000 gitu. Jadi gitu. Yang lain-lain lagi $50,000 sebentar lagi Bu, sebentar lagi gitu ya. Udah tinggal sedikit lagi mereka $50,000 gitu ya. Ya tapi luar biasa Pak. Jadi saya suka jual tim juga. Kita jual tim gitu. Saya juga jangan salah, terus terang saya jual Pak Josia bisa-bisa juga tuh lihat ini orangnya nih gitu. Udah $100,000 dan juga $500,000. Ya, saya jual juga. Siapapun saya jual. Ini kemarin Pak Richard tadi nih dipublikasikan di media. Nggak mungkin lu nggak percaya dong. Lu orang di media kok di ini. Jadi terus kenapa dia bisa dapat? Ya karena dia ikut sistem gitu dan fokus. Dan dia memang full hard. Habis itu memang kerjanya dia emang full di situ. Ya, kalau kamu kerjanya bagi dua ya untuk sementara ya kamu bagi dua dulu sama kerjaan yang satu dengan yang lain. Tapi kalau kamu fokuskan ke satu ini ya kamu dapatnya 100%-nya lebih cepat. Kira-kira begitu. Kita jadi dibikin menerangkannya lebih mudah aja, Bu. Jadi ini mudah. Tidak ada yang susah, semuanya kamu nanti susah nih, tenang, ada tim. Ini ada tim. Oh, ini jawabannya ada di audiobook program. Ada. Oh, di buku ini. Oh, ini. Pokoknya habis itu kamu silakan kontak saya 24 jam. So. Gitu. Kalau saya nggak ngerti, saya tanya lagi sama Sila. Saya nggak tahu. Terus kalau Silanya nggak ada, saya tanya ya Pak Bu Ana, Pak Lukas, Pak Adwin, gimana jawabnya apa nih? Jawabnya ini. Ya, hebat kan? Free of charge. Biaya konsultasinya free of charge seumur hidup lagi. Kan asik ya. Nah, kira-kira kayak gitu, Bu. Luar biasa Pak Rizky. Terima kasih banyak berbaginya malam ini, lengkap sekali nih. Sampai bagaimana menjalankan step by step-nya untuk teman-teman yang sudah masuk dan sudah memulai di bisnis ini. Selamat Pak buat tim Bapak ya, Bu Yayan ya yang sedang sangat berkembang besar ya dan sudah mendapatkan 50.000 pertamanya. Ya. Ya. Itu kebanggaan. Jadi saya yang menjoinkan ya saya bangga gitu. Tapi ada kekhawatiran Bu. Karena saya juga $50.000 tahun lalu. Ya, jadi saya itu menjadi pemacu saya. Saya nggak boleh disusul sama Bu Yayan jadi $100.000. Jadi saya juga gitu ya. Jadi kita harus kalau lihat ada ini bukan congratulations. Wah ini ancaman. Jangan sampai. Mantap, berarti Pak Rizky menuju ke 100.000 pertama ya Pak. Ya, saya yakin dapat tahun ini. Gitu. Luar biasa Pak. Kira-kira. Siap. Pak Rizky, terima kasih banyak berbagi sepenuh hatinya nih ya dengan segala tips-tipsnya dan why talk fusion ya. Yes, Bu. Kacamata Pak Rizky yang lengkap sekali dari seorang yang berkiprah besar di bidang musisi ya, tapi ternyata bisa sangat besar juga di talk fusion. Ya. Terima kasih ya atas undangannya Bu dan terima kasih Bapak Ibu untuk mau menonton saya gitu ya. Ini semua hasil ini tidak luput dari kerja tim dan Fitras yang sangat mensupport kita ya. So jadi just follow the system, insya Allah kita sukses dari talk fusion. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky. Lain kali boleh kita undang-undang lagi ya Pak. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak.
sebetulnya mau ngobrol panjang lagi nih, tapi nggak berasa udah setengah 10 ya. Nanti Oh iya ya. Oh sorry kalau gitu mungkin saya kepanjangan nggak ya? Gitu ya? No, it's bagus banget Pak, bagus banget. Ya, kita beri Oke. kesempatan kepada teman-teman yang baru menonton kali ini untuk bisa ngobrol dengan pengundangnya setelah ini ya. Segera putuskan untuk join karena semuanya sudah siap, tinggal Anda saja masuk. Ya, dan enaknya Anda tidak bekerja sendirian di sini ya Pak Rizky ya. Betul, tapi ada satu yang mau saya sampaikan. Itu tadi Dr. Eli itu presentasinya with no pressure dan semuanya jelas. Kalau saya belum join, saya akan join 3, Bu. Ya, gitu. Terima kasih banyak, Pak. Jadi yang belum join 3 aja sekalian, ya, gitu ya. Betul, Oke. betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih Sampai banyak. ketemu lagi. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Bapak semuanya. Sama-sama. Salam buat semua. Sama-sama. Sukses mulia, Pak. Salam. Siap.